Hakikat jasad dan ruh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, bila mana manusia menemui ajalnya, maka saat itulah dia bangun dari tidurnya. Karena ketika manusia itu mati, maka baru keluar ruhnya dari jasadnya. Ketika itu manusia baru percaya dan melihat kenyataan bahwa alam ruh itu ada, alam gaib itu ada, siksa kubur itu ada, siksa neraka itu ada, para wali, para nabi itu ada, para malaikat itu ada. Dan banyak lagi yang sebelumnya dianggap tidak ada, ternyata ada semua. Selama ini, apa yang malah diperjuangkan di dunia, yaitu kedudukan dunia, kekayaan, kemewahan, wanita, apa saja semua hanya semu, ditinggalkan, dan perjalanan memang masih jauh. Saya umpamakan, orang yang hidup di dunia ini, umpama orang yang terjebak dalam jasadnya sendiri, tak pernah tahu soal apa yang ada di luar jasadnya. Ruhnya terjebak dalam jasadnya sendiri, umpama seorang sopir mobil yang terkunci di dalam mobilnya sendiri. Jasad itu, kendaraan bagi ruh, dan ruh adalah pengendara dari jasad. Ruh dan jasad itu bukan satu bagian, tapi dua bagian yang berbeda. Umpama sopir dan mobil yang dikendarainya. Bayangkan tentang mobil. Sopir mobil itu bukan onderdil mobil, makanya ketika orang beli mobil, tidak didapat sopir mobil di dalamnya. Jadi sopir mobil itu bukan bagian dari roda, spion, kursi, mesin. Sopir mobil itu bukan bagian dari mobil, dia masuk ke mobil dan jadi sopir. Jadi sopir mobil itu keluar masuk mobil adalah hal yang biasa, wajar, karena sopir mobil bukan bagian dari mobil, malah akan aneh dan celaka jika sopir mobil itu bisa masuk mobil dan tidak pernah bisa keluar dari mobil selama-lamanya. Sopir mobil yang terkunci di dalam mobilnya seumur hidup, maka dunia akhirnya hanya di dalam mobilnya saja. Dia tak punya pengalaman hidup di luar mobil, pengalamannya hanya di dalam mobil. Andai dia punya istri, maka istrinya tidak pernah lagi disentuhnya. Jika dia belum menikah, maka dia akan tak pernah lagi menikah selama-lamanya, apalagi punya anak, atau kenal berbagai macam janda. Intinya, orang itu tidak punya pengalaman hidup lagi. Dia hanya makan kursi dan ngerikiti besi di dalam mobil. Jika sudah habis, jasadnya kurus kering dan mati, jadi tengkorak dan mengering di dalam mobil yang dia terkunci di dalamnya. Ini sekedar perumpamaan ruh dan jasad itu, umpama sopir mobil dan mobil yang disopirinya. Jika ruh itu tak bisa keluar dari jasad itu, umpama sopir mobil terkunci di dalam mobilnya dan tak bisa keluar dari mobil yang dinaikinya. Ruh yang terkunci di dalam jasadnya, maka tak pernah punya pengalaman ruhani atau pengalaman ruh. Alam yang diketahui hanya alam jasad, alam ruh dianggapnya tidak ada. Ini umpama jika semua orang misalkan terkunci di dalam mobilnya sendiri-sendiri, dan ada orang satu yang bisa keluar dari mobil yang dinaiki. Karena semua orang terkunci di dalam mobil yang dinaiki, bisa jadi, menurut semua orang, yang benar itu, orang harus terkunci di dalam mobilnya sendiri, makan kursi dan ngerikiti besi mobil. Yang bisa keluar dari mobil itu, orang nyeleneh, sesat, dan ra umum, perlu diusir, karena berbuat yang tidak umum, sebab umumnya orang itu ya harus terkunci di dalam mobilnya. Nah, itu sama dengan ketika semua orang terkurung di dalam ruhnya sendiri, dan umumnya semua orang ya terkunci di dalam ruhnya sendiri. Ketika ada orang kok keluar dari ruhnya sendiri, maka itu sesat karena keluar dari kewajaran semua orang. Makanya, ketika dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Miraj, semua orang tidak percaya, semua murtad, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan kita, contoh yang seharusnya diikuti. Jadi, seharusnya ruh itu bisa keluar dari jasad, karena ruh itu bukan bagian dari badan. Agar ruh punya pengalaman ruhani, maka ruh seharusnya bisa keluar dari jasad. Sebagaimana sopir mobil bisa punya pengalaman ruhani, seharusnya sopir mobil bisa keluar dari mobil yang dinaiki. Seperti sopir mobil itu, misal takut jika keluar dari mobilnya, takut keserempet kontainer, ketabrak truk gandeng, atau digigit anjing, atau digigit nyamuk, takut kejeblos ke lubang, takut kecemplung sumur, tenggelam di laut, takut ditotol pitik, digigit kuda, takut kecantol janda, dan banyak lagi ketakutan-ketakutan yang dibayangkannya. Padahal semua ketakutan itu tak mesti dialaminya, karena hanya sebatas bayangan-bayangan yang terlintas di benak pikirannya.
Sebagaimana ruh yang keluar dari jasad itu, banyak ketakutan yang ditakuti, padahal karena tidak keluar dari jasadnya, maka ruh tak kenal dan tahu bidadari, karena mereka semua adanya di alam ruhani, bukan alam jasad. Ruh yang terkunci di jasadnya sendiri itu diumpamakan oleh Sayyidina Ali sebagai orang yang tidur, dan ketika mati, ruhnya keluar, maka diumpamakan baru bangun dari tidur. Ketika orang kok ruhnya sudah keluar, ketika masih hidup, maka itu dinamakan hakikat mati sak jaroning urip, atau mati di dalam keadaan masih hidup. Karena mati itu, ruh keluar dari jasad, tapi ketika masih hidup, orang itu sudah ruhnya keluar, maka dia sudah bangun sebelum orang itu mati, dan awal makrifat itu, arafa nafsahu, awal kemakrifatan seseorang itu, adalah orang ketika tahu siapa ruh di dalam jasadnya, dan tahu ruh di dalam jasad sendiri itu, bisa diperoleh setelah mata ruhnya terbuka, dan melihat, dan mata ruh itu bisa terbuka, ketika ruh sudah keluar dari jasad yang ditempatinya. Selama ruh itu tak pernah keluar dari jasad yang ditempati, maka kemakrifatan, makrifatulah, tidak pernah diperoleh. Semoga paham.